Semangat timnas Indonesia. 인도네시아! 인도네시아! 돋보이지 않았나. 아스나에서는 혼자만 열심히 해서 한다고 되는 것이 아니라. Of Group A, Indonesia taking on the runners-up of Group A. Waketum PSSI Zainuddin Amali menanggapi kabar naturalisasi terkini hingga tanggapan soal Jordi Wehrman. Dua hal itu tengah dinanti-nantikan. Saat ini sebagian publik sepak bola Indonesia menantikan kabar apakah PSSI masih akan melakukan naturalisasi lanjutan buat pemain keturunan. Hal itu terlihat dari pertanyaan titipan warganet dalam sesi konferensi pers PSSI pekan lalu. Selain hal itu, publik juga penasaran dengan Jordi Wehrman, pemain keturunan Indonesia di Belanda. Saat ini ex-Feyenoord berusia 24 tahun sedang berstatus tanpa klub, kan begini, naturalisasi itu tergantung kebutuhan pelatih. PSSI tidak bisa memaksakan naturalisasi tanpa diminta pelatih, kata Amali kepada wartawan soal naturalisasi terkini dan Jordi Wehrman. Amali menegaskan bahwa naturalisasi bukan soal main-main. Pihaknya harus selektif dalam menentukan pemain berkualitas yang bisa bermanfaat buat timnas Indonesia. Ia flashback ke masanya saat masih menjabat sebagai Menpora. Saat itu ia mengaku tak mau sembarangan menyetujui usulan naturalisasi, pemainnya harus benar-benar berkualitas. Kalau kalian masih ingat, saya mulai agak tertibkan ketika saya masih menjadi Menpora. Saya hanya mau menerima naturalisasi permintaan dari pelatih yang direkomendasikan oleh PSSI, ujar Amali. Kalau dulu kan naturalisasi dari klub dilayani, begitu saya jadi Menpora, tidak. Jadi kalau pelatih tidak butuh, ya tidak mungkin juga, ucapnya. Saat ini timnas Indonesia sudah mempunyai banyak pemain naturalisasi sebagaimana tercermin dalam uji coba terakhir versus Argentina. Ada Jordi Amat, Shain Patinama, Mark Klok, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Stefano Lillipali, hingga Sandy Walsh. Adik dan ibu kandung Mees Hilgers pulang kampung ke Sulawesi Utara, lengkapi berkas naturalisasi. Adik dan ibu kandung Mees Hilgers pulang kampung ke Sulawesi Utara. Kabar ini sontak jadi sorotan publik. Apakah kehadiran mereka bertujuan melengkapi berkas naturalisasi pemain keturunan Indonesia, Mees Hilgers? Kabar keberadaan adik dan ibu kandung Mees Hilgers di Sulawesi Utara diketahui dari unggahan akun Twitter Update Bola Bola. Dalam unggahannya pada Kamis 10 Agustus 2023, Update Bola Bola menampilkan potret update di Instagram Stories akun Instagram ibu Mees Hilgers, yakni Linda Tombeng. Minahasa Live, tulis singkat Linda Tombeng dalam unggahan itu. Sontak, unggahan akun Update Bola Bola langsung ramai dikomentari netizen. Banyak yang meyakini kehadiran adik dan ibu Mees Hilgers di kampung halamannya itu guna melengkapi berkas untuk naturalisasi sang anak. Fix dan mau jadi WNI, tulis akun Nebuk Mees langkah lagi main di kompetisi Eropa, Twente sedang on fire, jika Mees gabung timnas bakal jadi pemain termahal se-ASEAN, tulis Zaj, curiga pas. FNB September ada Mees foto pakai polo lambang Garuda di kantor PSSI, timpal akun Simon Mees Hilgers memang merupakan pemain keturunan Indonesia. Dia memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Linda Tombeng yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Aksi ciamik Mees Hilgers dalam meniti karir di sepak bola Eropa pun membuatnya turut dibidik membela timnas Indonesia. Bek 22 tahun itu pun diketahui kini bermain di tim Eredivisie atau Liga Belanda bersama FC Twente. Kini, dengan keberadaan sang ibunda di Indonesia, isu Mees Hilgers akan segera dinaturalisasi menjadi WNI pun santer terdengar. Menarik menantikan kelanjutan dari kabar itu. Akankah benar Mees Hilgers akan segera menjadi WNI seperti sejumlah pemain keturunan lainnya, seperti Rafael Struijk hingga Jordi Amat?
pemain menghilang dari daftar skuad Timnas Indonesia U23 untuk pemusatan latihan Piala AFF U23 2023 Thailand. Siapa saja? PSSI sempat mengumumkan 26 pemain Timnas Indonesia U23 sebagai persiapan untuk Piala AFF U23 2023 lewat akun Twitternya pada Senin, 7 September 2023. Namun, unggahan itu dihapus. PSSI kembali merilis list pemain Timnas Indonesia U23 untuk training camp Piala AFF U23 2023 pada Selasa, 8 Agustus 2023, namun jumlahnya berkurang menjadi 23 nama. Semula, 6 pemain yang terdiri dari Haikal Al-Hafiz, Muhammad Taufani, Muhammad Kanu, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Witan Sulaiman masuk dalam 26 pemain Timnas Indonesia U23. Sesudah komposisi Timnas Indonesia U23 diubah dari 26 menjadi 23 pemain, nama ke-6-nya hilang. PSSI justru mencantumkan 3 wajah baru yang meliputi Zaki Ashraf, Jim Kelly-Schroyer, dan Rifki Dwi Septiawan. Khusus Ivar Jenner dan Rafael Struijk, keduanya kemungkinan tidak dilepas klubnya masing-masing di Belanda ke Timnas Indonesia U23 karena Piala AFF U23 2023 bukan agenda FIFA. Sementara perihal nihilnya nama Witan, diduga berdasarkan hasil dari negosiasi antara pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, dengan Persija Jakarta selaku empunya si pemain. Skuad asuhan Shin Tae-yong bakal melakoni TC mulai 8 Agustus 2023. Dan, misteri PSSI hapus rilis skuad Timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023, 7 pemain penuh tanda tanya. Pengumuman tersebut dipublis di akun resmi PSSI pada Senin, 7 Agustus 2023, siang waktu Indonesia Barat. Namun, tak lama kemudian, akun resmi PSSI, baik di Instagram dan Twitter langsung menghapus postingan tersebut. Tak diketahui alasan dari penghapusan tersebut. U23 Indonesia pada ajang Piala AFF U23 2023. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia bakal bertanding di ajang Piala AFF U23 2023. Pada ajang tersebut, skuad asuhan Shin Tae-yong bakal melakoni TC mulai 8 Agustus 2023. Pada tanggal tersebut, Timnas U23 Indonesia bakal melakoni ajang Piala AFF U23 2023 pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Sebelumnya, resmi Shin Tae-yong memanggil 26 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023 Thailand. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B Piala AFF U23 2023 bersama Timor Leste dan Malaysia. Shin Tae-yong selaku pelatih kepala telah memilih 26 pemain andalannya untuk berjuang bersama Timnas Indonesia U23.